Kami mau siapkan hati kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang berbicara bagi setiap kami ya Tuhan, untuk memberikan kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat sore kepada para Bapak Ibu yang ada di rumah, yang saat ini mengikuti ibadah online. Ya, para jemaat G2CC, saya mengucap syukur diberikan kesempatan oleh Abuna untuk membawakan firman Tuhan pada sore hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu, sehingga kami boleh beribadah pada sore hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu memberikan kami kemerdekaan dan kekuatan ya Tuhan. Siapkanlah hati kami menjadi tanah yang subur bagi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, pada sore hari ini kita akan belajar sesuatu yang disebut handphone. Pasti semua orang tahu tentang handphone. Betul? Nah, kita akan belajar dari handphone sesuatu yang rohani. Nah, Bapak Ibu, semua orang pasti tahu ketika membeli handphone yang baru, pasti mendapatkan sebuah kotak handphone dengan segala macam di dalamnya. Nah, ini kebetulan covernya atas saya lepas ya, supaya tidak ada merek tertentu, nanti saya dikira endorse merek tertentu. Enggak, ya. Saya hanya murni membawakan firman Tuhan tentang handphone. Apa yang kita bisa pelajari dari barang-barang yang ada di kotak handphone yang baru? Ya. Pertama, kita ada barang yang disebut charger. Bapak Ibu, kita tahu bahwa tanpa charger, handphone kita itu akan kehabisan daya dan akhirnya mati, nggak bisa digunakan. Maka ketika handphone kita berbunyi, menandakan baterai habis, maka kita segera mencari charger dan mencatu daya ke handphone, supaya handphonenya jangan sampai mati. Karena tanpa ada listrik yang mencukupi, handphonenya mati. Demikian juga dengan hidup kita Bapak Ibu. Dikatakan di Matius 11 ayat 28. Mari kita baca bersama-sama. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus mengatakan, jika engkau mengalami banyak masalah, banyak tekanan, di mana pusing, beban, di mana engkau benar-benar sudah tidak tahu harus berbuat apa, begitu banyak tekanan, maka Tuhan Yesus mengatakan, datang. Ketika engkau sudah letih dan lesu, Tuhan Yesus katakan, datang kepadanya. Dan Tuhan akan memberikan kelegaan kembali, memberikan engkau kekuatan kembali, supaya tidak letih, tidak lesu, tidak kehabisan energi, semangat hidup. Sama seperti charger ini Bapak Ibu. Jika engkau punya handphone, sudah mau habis, lowbat, kau sibuk cari charger di mana. Demikian juga ketika engkau mengalami keletihan, kelesuan, begitu banyak masalah dalam hidup ini, yang engkau butuhkan adalah Yesus, yang akan mampu memberikan kelegaan kepadamu, memberikan kekuatan kembali untuk bagaimana mengatasi segala persoalan yang engkau hadapi. Biarlah kita belajar barang yang pertama, yaitu charger. Kita membutuhkan Yesus sebagai sumber kekuatan kita ketika kita sudah tidak memiliki daya lagi. Kita kehabisan daya. Kita butuh Tuhan Yesus yang akan memberikan kelegaan. Bagaimana dengan barang yang kedua yang ada di dalam kotak itu? Barang yang kedua adalah ini Bapak Ibu. Apa ini Bapak Ibu? Manual book, buku panduan. Setiap kotak handphone baru ya yang dibuka, itu pasti ada manual booknya Bapak Ibu. Isinya petunjuk bagaimana menggunakan handphone yang baru itu. Nah, seharusnya ketika kita membuka handphone yang baru, kotak handphone yang baru, kita tidak langsung mengoperasikan, menghidupkan handphonenya. Tetapi harusnya kita baca dulu manual booknya dengan baik. Karena kalau enggak, ketika kita nyalakan, ketika kita salah setting, salah menggunakan,
maka mengalami error, baru kita apa? Sibuk. Aduh, apa ya yang saya lakukan ya? Apalagi mungkin ada indikator lampu-lampu tertentu di dalam handphone, itu kita, oh tanda apa ya itu ya? Oh ternyata tanda kalau low, memori low. Nah, kita baru tahu ketika baca manual book. Seharusnya kita baca duluan, baru mengoperasikan handphone itu. Sama Bapak Ibu, di dalam kehidupan rohani kita, manual book kita adalah Alkitab. Kita membutuhkan Alkitab sebagai panduan kita menjalani kehidupan sehari-hari. Harusnya tiap pagi kita membuka manual booknya, membuka Alkitab kita sebagai manual book kehidupan kita pada hari itu. Untuk apa? Untuk mempersiapkan kita. Apa yang Tuhan inginkan dari kita pada hari itu. Kita buka dulu Alkitab. Kita baca dulu firman Tuhan. Setelah itu baru kita menjalani kehidupan kita. Bukan buka, bangun tidur, buka mata, langsung buka handphone. Ya, tidak buka Alkitab, tidak udah urusan dengan firman Tuhan, langsung menjalani hidup. Ketika di dalam perjalanan hidup, hari itu ada masalah, baru buka firman Tuhan. Tuhan, apa solusinya ya Tuhan? Apa yang Engkau ingin katakan dari firman-Mu? Nah, sama kan? Sama kayak kita melakukan terhadap manual book di dalam handphone. Kita tidak membacanya terlebih dahulu sebagai persiapan untuk menyalakan dan mengoperasikan handphone itu. Seperti itulah kita di dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak mempersiapkan diri dengan baik dengan membaca firman Tuhan setiap pagi. Baru kalau ada masalah, cari apa kata Tuhan. Baru buka Alkitab, cari petunjuk. Seharusnya petunjuk dilakukan, meminta petunjuk dilakukan ketika pagi hari sebelum hidup kita full aktivitas. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita sudah belajar dua hal. Pertama adalah charger yang memberikan kita kekuatan melalui Yesus Kristus. Ya, Yesus memberikan kita kekuatan, kelegaan. Yang kedua, Alkitab sebagai petunjuk manual book kehidupan kita. Bagaimana menjalani kehidupan di bumi ini. Setiap pagi harus dibaca. Ngerti nggak ngerti dibaca. Ya, supaya nanti ketika siang ada masalah, kita tahu, oh tadi Tuhan firman-Nya berkata seperti ini. Oke, kita belajar dengan barang yang ketiga. Barang ketiga apa ya yang ada di dalam kotak handphone? Adalah ini Bapak Ibu. Apa ini Bapak Ibu? Ini adalah earphone. Earphone gunanya kita masukkan ke handphone ya. Kita colokkan ke handphone, fungsinya untuk mendengarkan lebih jelas. Dimana ketika sekeliling kita begitu bising, dan kita ingin mendengarkan lebih jelas, kita menggunakan earphone. Apa relevansinya dengan rohani Tuhan? Bapak Ibu? Earphone dikatakan seperti ini di dalam Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Artinya Bapak Ibu, ketika engkau berdoa mencari Tuhan, engkau seperti memakai earphone rohani. Engkau benar-benar mencari Tuhan di tempat yang tersembunyi. Engkau benar-benar fokus. Dengan earphone ini engkau bisa mendengarkan lebih jelas apa yang ingin Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan kehendaki. Lebih jelas. Dengan cara apa? Masuk ke ruangan yang tersembunyi. Tertutup. Dan mencari Tuhan. Berdoa di sana. Dan engkau bisa mendengarkan lebih jelas. Coba, kalau Bapak Ibu berdoa di restoran yang rame, di kantor yang rame, apa bisa? Lagi mau berdoa, tiba-tiba diketok, atau tiba-tiba handphone nyala, ada telepon masuk, sulit. Maka dikatakan adalah, masuklah ke tempat yang tersembunyi.
yang hening, supaya kita bisa fokus mendengar apa kata Tuhan. Jadi kita belajar barang yang ketiga adalah earphone. Bagaimana kita menggunakan earphone rohani, yaitu berdoa di tempat yang hening, yang sunyi, yang tersembunyi, supaya kita bisa mendengar lebih jelas apa yang disampaikan oleh Tuhan untuk kehidupan kita pada hari itu. Lalu, barang berikutnya apa, Bapak Ibu? Barang berikut di dalam kotak handphone adalah ini, Bapak Ibu. Ya. Kartu garansi. Artinya apa? Kalau di dalam satu kotak handphone tidak ada kartu garansi, maka ketika handphone itu rusak, kita tidak memiliki jaminan apapun supaya handphonenya bisa kembali pulih seperti semula. Bahkan kadang kalau masih dalam masa garansi, maka tidak ada biaya apapun. Itu yang terjadi kalau kita memiliki kartu garansi. Tapi sebaliknya, jika kartu garansi hilang, maka kita tidak bisa mengklaim. Ya kan? Kalau terjadi kerusakan pada handphone kita. Apa hubungannya kartu garansi ini dengan kehidupan rohani? Itu tertulis jelas di dalam Yohanes 11 ayat 25. Mari kita baca. Yohanes 11 ayat 25 mengatakan, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Di sini jelas Tuhan memberikan garansi. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, jikalau dia mati, tetapi tidak mati jiwanya, tidak mati rohnya. Yang mati hanya tubuh fisiknya, melainkan dia akan hidup dalam kebangkitan dan hidup yang kekal. Ini yang disebut garansi, jaminan oleh Tuhan Yesus. Jika engkau percaya dan engkau mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau memiliki jaminan seperti kartu garansi handphone ini. Engkau dijamin, engkau digaransi oleh Tuhan Yesus. Ketika saatnya tiba, engkau akan kembali kepada Bapa di surga. Luar biasa, bukan? Maka Bapak Ibu, bersukacitalah karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita kartu garansi. Kartu garansi surga. Jangan sampai hilang, Bapak Ibu. Jangan sampai hilang. Kartu garansinya ini tulisannya mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jangan sampai hilang. Mari kita belajar yang selanjutnya tentang handphone. Bapak Ibu, kita tahu bahwa ketika handphone itu rusak, ya, ketika handphone itu rusak, maka kita pergi ke service center, betul? Nah, kalau kita mereknya handphone adalah merek Samsung umpama, maka kita harus pergi ke service centernya Samsung, betul? Apakah Bapak Ibu kalau punya handphone Samsung pergi ke service centernya Xiaomi atau Oppo? Enggak kan? Enggak mungkin. Bapak Ibu pasti pergi ke service center yang sesuai dengan merek handphone ini. Enggak mungkin beda. Karena kalau handphonenya umpama Samsung, dibawa ke service center Oppo nggak bisa betulin. Bapak, Ibu pasti dikatakan sama service centernya, dikatakan salah tempat. Nah, salah tempat, ya, salah kamar. Bukan ke Oppo, tapi harus ke Samsung karena mereknya Samsung. Nah, bagaimana dengan kerohanian? Bapak Ibu, kalau engkau percaya bahwa engkau adalah anak Tuhan, maka ketika engkau punya masalah, engkau jangan pergi ke merek lain. Tapi pergilah ke service center. Service centermu siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Kalau engkau anak Tuhan Yesus, engkau percaya Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus, maka ketika engkau memiliki masalah, engkau pergi cari Tuhan Yesus. Jangan cari Tuhan merek lain. Betul kan? Nanti dikatain salah.
Salah alamat. Mari kita baca firman Tuhan. Di Ulangan 18 ayat 11 dikatakan seperti ini. Janganlah ya, seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Artinya Bapak Ibu, kalau engkau percaya Tuhan Yesus, engkau punya masalah seperti handphone trouble, maka engkau bawa ke service center yang sesuai. Jangan pergi ke peramal, jangan pergi ke orang pintar, jangan pergi ke dukun untuk mencari petunjuk dari orang mati. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau engkau anak Tuhan punya masalah, perginya ke service center surga. Service centernya Tuhan Yesus. Pergi ke situ. Tanya, masalah hidupku, masalah ke handphone ini, masalah error, gimana solusinya? Nah itu, jangan cari orang yang lain, beda merek, Bapak Ibu. Kalau beda merek, nanti solusinya juga beda. Solusi Xiaomi, solusi Oppo dipakai di Samsung, nggak bisa, settingannya beda. Kita anak-anak Tuhan, settingannya beda dengan orang-orang solusi dari dunia orang mati. Beda settingan, nggak bisa dipakai. Paham ya Bapak Ibu ya? Bisa mengerti ya? Stop, pergi ke orang pintar. Stop pergi ke peramal. Stop pergi ke dukun. Jika engkau anak Tuhan, pergilah ke gereja. Pergilah ke hamba Tuhan. Pergilah meminta pertolongan dari Tuhan Yesus. Itu yang benar. Oke, kita mau belajar lagi selanjutnya. Apa yang bisa kita pelajari dari handphone? Bapak Ibu, di dalam handphone ini pasti ada yang namanya memori. Betul ya, memori. Memori itu adalah tempat penyimpanan foto, file, dan segala macam. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika handphone itu sudah lama dipakai, ya banyak file, banyak aplikasi, dan segala macam, apa yang terjadi? Memorinya full. Nah, ketika memori full, handphonenya jadi lemot, jadi slow, ya, jadi lamban. Reaksinya lamban. Kadang kita jengkel ini, aduh, handphone lama banget sih, ya kan? Betul kan? Kenapa? Karena tempat penyimpanannya full, penuh. Nah sama, kita yang manusia juga seperti itu. Tempat penyimpanannya di dalam pikiran kita penuh. Stres. Kenapa? Karena penuh. Akhirnya apa? Kita jadi lemot. Kita mikir, diajak ngomong, ya apa? Tadi ngomong apa? Kenapa? Karena pikirannya penuh, lemot. Solusinya gimana Bapak Ibu? Firman Tuhan, Filipi 4 ayat 8. Mari kita baca. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita bersihkan memori handphone ini dari sampah-sampah yang tidak berguna, kekecewaan, kepahitan, kejengkelan ya, karena pernah ditipu, karena pernah disakiti, semua hapuskan itu dan diganti dengan segala hal yang sedap didengar, yang suci, yang manis, yang adil, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu yang diinstalkan di dalam handphone, yang dimasukkan ke dalam pikiran kita. Sehingga kita tidak lagi menjadi manusia-manusia yang berbeban berat, yang lemot, yang tidak bisa lagi menjalankan seluruh fungsi kehidupan dari tubuh ini. Kenapa? Karena semua dipengaruhi dari pikiran Bapak Ibu. Sama seperti handphone. Ketika sudah penuh nggak bisa apa-apa. Apa yang dilakukan? Restart. Nah kita mau di restart sama Tuhan. Ya, jangan.
Kalau di restart dari nol, kita lupa nanti siapa kita. Ya, nanti lihat istri di kiri, siapa itu? Ya kan? Anak siapa itu? Jangan. Kita hapus semua yang jelek-jelek tadi. Kepahitan, kekecewaan, kejengkelan. Semuanya ketakutan kita hapuskan. Dan kita ganti dengan yang baik. Setuju, Bapak Ibu? Mari kita belajar lagi dengan yang lain. Apa itu? Bapak Ibu, kita tahu bahwa untuk mendapatkan handphone baru, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membelinya dengan lunas. Lunas, walaupun kita bayar pakai kartu kredit, cicilan, dan segala macam, itu dianggap sama toko lunas. Karena kalau tidak lunas, kita tidak diizinkan bawa ini keluar toko, ditangkap. Bapak Ibu, kalau nggak percaya, coba aja deh. Ya, artinya kalau kita sudah bisa punya kota ini, kita bisa mengoperasikan semau kita handphone ini, itu karena sudah lunas. Nah, sama Bapak Ibu. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Seperti handphone ini lunas, maka kita pakai dengan sesuatu yang produktif, yang baik. Demikian juga dengan tubuh kita. Hidup kita sudah ditebus, dibeli lunas. Yang beli siapa? Tuhan Yesus. Dengan darahnya. Nah, berarti pemilik kita siapa? Ayo, ini handphone umpama ya, di toko, saya datang, saya ambil, saya bayar, lunas. Ini handphone jadi milik siapa? Milik saya. Nah, sama, hidup kita dibeli lunas oleh Tuhan Yesus dengan darahnya di kayu salib. Jadi hidup kita punya siapa? Punya Tuhan Yesus. Lah kalau punyanya Tuhan Yesus, ya terserah Tuhan Yesus mau apakan hidup kita toh. Kita serahkan terserah toh. Handphone ini bisa melawan saya. Ini kan sudah tak beli lunas. Saya mau apakan terserah saya kan. Handphonenya bisa protes nggak? Ya nggak bisa lah, mempunyai saya kok. Betul nggak? Sama dengan hidup kita toh. Sudah dibeli lunas sama Tuhan Yesus. Berarti yang punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau apain? Suruh kita suruh lakukan apa? Ya kita harus ikut. Harus taat. Nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Bisa paham ya Bapak Ibu? Jadi jangan bilang, loh Tuhan kenapa aku harus lakukan ini? Loh lah kamu sudah dibeli lunas. Kamu rela handphonemu yang sudah dibeli lunas dipakai orang lain? Enggak kan? Ya sama Tuhan Yesus juga nggak rela. Sama. Hidupmu milik Tuhan Yesus. Sepenuhnya 100% sudah dibeli lunas. Jangan komplain. Jangan komplain. Mari kita belajar lagi. Apa yang kita pelajari? Nah, kalau kita sudah dibeli lunas dan dibelinya sangat mahal. Ya umpama handphone ini, umpama lah ya Bapak Ibu, suatu saat juga saya berdoa ya, handphone ini yang di tangan saya adalah harganya sampai puluhan juta, handphone yang sangat mahal, sangat berteknologi tinggi, ya. Pasti ya Bapak Ibu. Apa yang dilakukan? Mau mahal, mau murah, tapi saya beli dengan keringat saya sendiri, apa yang saya lakukan? Saya sayangi, saya jaga. Jangan sampai jatuh, jangan sampai pecah, jangan sampai rusak. Saya jaga. Sama kan dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sudah beli kita lunas dengan harga yang sangat mahal, apa yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap kita? Disayang, dieman. Jangan sampai kita rusak. Jangan sampai kita hancur. Betul kan? Mari kita belajar dari 1 Petrus 1 ayat 19. Firman Tuhan mengatakan begini. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Mahal. Kita kalau beli handphone mahal, aduh dieman-eman banget. Ya kan? Disayang, nah, kalau orang lain pinjam, enggak boleh. Ya, disayang sekali. Sama. Coba kita baca di Roma 8 ayat 32. Ia, Tuhan, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kalau Tuhan saja, Bapa di surga, rela mengorbankan Yesus Kristus yang sangat berharga,
maka kepada kita Tuhan juga pasti sayang. Nggak mungkin Tuhan akan menyia-nyiakan kita, membiarkan kita. Nggak mungkin, Bapak Ibu. Nggak mungkin. Pasti akan disayang. Percayalah Bapak Ibu, jika engkau percaya engkau telah ditebus dengan darah yang mahal, Tuhan menyayangi hidupmu. Pasti, seperti handphone ini. Saya pun sayang, saya pegang. Saya pakai lebih dari setahun, bertahun-tahun saya pegang. Saya jaga. Kalau pecah saya sedih. Rusak saya sedih. Demikian juga Tuhan. Ketika melihat hidup kita rusak, ketika melihat hidup kita hancur, Tuhan pasti menjaga kita. Lalu selanjutnya, Bapak Ibu, ini yang terakhir. Kalau HP ini sudah ternyata tidak bisa berguna lagi bagi saya, ketika sudah saya beli, saya pakai, ternyata tidak sesuai keinginan saya, tidak bisa memenuhi harapan saya, ya, apa yang saya lakukan? Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu, kalau punya handphone sudah tidak bisa dibuat apa-apa, lemot dan segala macam, semua kebutuhanmu nggak bisa dijalankan melalui handphonenya, apa yang dilakukan? Saya tanya, dibuang, ganti, ya toh. Coba kita baca firman Tuhan, Matius 7 ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Bapak Ibu, Tuhan menyayangi kita. Tetapi kalau hidup kita tidak berguna untuk kerajaan Allah, tidak menghasilkan buah yang baik, justru buah yang buruk, buat apa Tuhan simpen? Buang, bakar. Seperti handphone ini. Nggak ada gunanya lagi di tangan saya. Kalau handphone itu sudah nggak berfungsi apa-apa. Bukan aplikasi yang saya butuhkan, nggak bisa buat saya untuk melakukan aktivitas saya, sudah nggak produktif dengan handphone ini apa? Ya ganti. Buang handphone ini. Taruh aja sudah. Nggak mau tahu. Sama. Dengan hidup kita juga gitu, Bapak Ibu. Jangan dipikir ya, Tuhan itu terus kalau hidup kita tidak menghasilkan apa-apa, berbuah yang buruk, Tuhan diam karena sudah dibeli lunas. Maaf Bapak Ibu, jelas di Matius 7:19 katakan apa? Kalau engkau sudah tidak menghasilkan buah yang baik, buang, tebang, dan buang ke dalam api. Sama kayak kita memperlakukan handphone kita kalau sudah tidak berfungsi apa-apa. Jangan nyalahkan Tuhan. Sebab engkau memilih untuk tidak berguna bagi kerajaan Allah. Engkau memutuskan untuk menghasilkan buah yang jelek, bukan buah yang baik. Jangan salahkan Allah. Jangan salahkan Tuhan jika dia membuangmu. Karena engkau sendiri yang memilih untuk tidak menghasilkan buah yang baik dan berguna bagi kerajaan Allah. Bapak Ibu, saya rangkum khotbah pada sore hari ini. Pertama, fokuslah mencari Tuhan dengan menggunakan earphone rohani. Ya, sebagai apa? Sebagai tempat tersembunyi kita mencari Tuhan. Lalu apa? Kita menggunakan charger, ya, charger. Yesus sebagai kekuatan kita, sebagai sumber kekuatan kita untuk melepaskan kita dari lemah dan letih lesu. Lalu kita harus apa? Membaca Alkitab sebagai panduan, buku manual book. Setiap pagi sebelum engkau menjalankan kehidupan, baca firman. Karena firman Tuhan Alkitab memberikan petunjuk kehidupan apa yang engkau akan alami dan bagaimana engkau harus mengatasi setiap permasalahan yang ada di dalam hidupmu. Manual book. Lalu ada kartu garansi. Ingat, jangan hilang kartu garansi ke surga. Jangan hilang. Pegang Tuhan Yesus erat di dalam hati. Ya. Lalu, Bapak Ibu, apa? Handphone kalau lemot, bersihkan.
bersihkan pikiranmu, hatimu dari kekecewaan, kesedihan, kedengkian, segala hal yang buruk. Hapus. Ganti dengan apa yang baik, apa yang sedap didengar, apa yang baik, masukkan. Ya. Lalu kita jangan lupa kita sudah dibeli lunas. Kalau sudah dibeli lunas pasti disayang, pasti dijagai, jangan sampai rusak. Tetapi sebaliknya, ketika handphone ini sudah tidak berfungsi apa-apa, tidak lagi memberikan manfaat, seperti hidup kita, tidak lagi memberikan manfaat apa-apa bagi kerajaan surga, menghasilkan buah yang buruk, maka jangan salahkan Tuhan sebagai pemilik hidup kita. Karena sudah dibeli lunas, Tuhan buat, tebang, bakar. Seperti handphone, tidak berguna, buang, ganti handphone yang baru. Mari, Bapak Ibu, kita belajar hari ini tentang kebenaran firman Tuhan dari sebuah barang yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Biarlah dari barang ini yang disebut handphone dan perlengkapannya memberikan kita pencerahan secara rohani tentang hidup kita dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk segala kebenaran firman-Mu. Materaikan setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan, di dalam hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,